Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani dan rohani kita, iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, mengaruniakan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya serta ma'unahnya, sehingga ringan kaki kita untuk melangkah menuju majelis taklim ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil kiamat. Jamaah sekalian, kita doakan saudara-saudara kita di saat-saat seperti ini, mungkin dalam keadaan sakit atau mungkin juga keluarganya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang mendahului kita, yang kemarin baru saja kita kehilangan sahabat kita yang juga aktif bertaklim, yaitu sahabat Endang Sasmito Rini. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah, dosa-dosanya diampuni Allah, Allah senantiasa merahmatinya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mudah-mudahan doa-doa kita dan persahabatan kita dengan sahabat kita Endang adalah merupakan persahabatan yang kelak berlanjut, persahabatan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, siang hari ini kita mengambil tema meraih akhir hidup yang indah. Kalau berbicara indah itu pasti ya indah, tidak ada lagi ya. Indah itu pasti baik. Ada indah yang tidak baik kira-kira? Kalau nama seseorang bisa menjadi indah yang tidak baik gitu, itu subjektif sekali ya. Tapi yang kita bahas adalah akhir hidup yang indah, yang biasa disebut dengan husnul khotimah. Husn itu adalah indah. Khotimah itu apa khotimah? Khotimah wis muli. Khotimah itu adalah akhir ya. Khatam itu. Jadi akhir hidup yang indah adalah sesuatu
sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Dan siapa yang tidak mendambakan akhir hidupnya itu indah? Ada kira-kira? Ada, ya, ada. Buktinya ada yang ingin masuk neraka, ya, ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesempatan-kesempatan yang lalu sudah kita singgung bahwa Rasulullah saja pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata ada yang tidak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, menjalankan syariat-syariat agama, mereka itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, syariat agama ini, mereka itulah yang tidak mau masuk surga. Sudah jelas sebetulnya. Jadi siapapun yang tidak mau menjalankan syariat agama, bahkan menawar-nawarnya gitu ya, itu orang yang tidak mau masuk surga, ya. Ini yang pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena aneh, ada dah Rasulullah orang yang tidak ingin masuk surga itu ada. Pada kesempatan siang hari ini kita ingin membahas sesuatu yang didambakan oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, yaitu akhir hidupnya itu indah, yaitu meraih akhir hidup atau meraih husnul khotimah. Jadi akhir hidup yang indah, akhir hidup yang baik. Ini yang didambakan kita semua. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita itu bagaimana. Itu kita tidak tahu. Bahkan sahabat-sahabat dulu pun juga begitu. Walaupun mereka itu sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga, calon ahli surga, tetapi mereka masih meragukan dirinya. Apakah saya benar masuk surga? Mengkhawatirkan dirinya kalau dia bisa-bisa tidak masuk surga. Padahal sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Nah, tidak ada orang yang tahu akhir hidupnya itu seperti apa. Karenanya seorang mukmin itu dikatakan al-mu'minu baina makhafatain. Mukmin itu senantiasa memiliki dua kekhawatiran. Nah, ini kalau tidak punya dua kekhawatiran ini ya rada sembrono hidupnya itu. Kekhawatiran yang pertama adalah perjalanan hidupnya yang sudah dijalani ini. Nah, itu tidak pede, orang mukmin itu tidak pede. Apakah ibadahku, sedekahku dan amal-amalanku itu dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalanku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Salat yang setiap hari kita lakukan, apakah benar-benar sudah ikhlas itu? Lillahi ta'ala. Nggak ngerti. Itu yang senantiasa menjadi kekhawatiran. Tidak pede kita itu mestinya terhadap amalan-amalan yang sudah kita jalankan itu. Itu kekhawatiran setiap mukmin itu. Sehingga dia senantiasa memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amalnya, agar dia benar-benar yakin bahwa amalnya itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa begitu.
Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah kekhawatiran tentang kehidupannya yang akan datang. Kita tidak tahu apakah mendatang itu kita lebih baik dari sekarang atau bahkan kita lebih buruk dari sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kekhawatiran dua hal ini. Sehingga mukmin itu senantiasa progresif ini. Senantiasa dinamis di dalam kehidupan untuk memperbaiki diri. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jadi hidup itu kan begini, yang kita inginkan adalah baik gitu. Awalnya baik, amalnya baik, akhirnya baik. Itu ideal sekali. Jadi sejak kecil sampai dewasa sampai tua itu baik terus. Perbuatannya juga begitu baik terus. Sampai akhir hayatnya itu juga baik, husnul khotimah. Itu ideal sekali. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran supaya kita ini berhati-hati dan tidak mudah untuk menuding seseorang itu buruk atau mengatakan orang lain itu baik gitu, atau dikatakan baik. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada orang yang baik, ya, nampaknya soleh itu. Lalu di penghujung hidupnya dia perbuatannya itu perbuatan ahli neraka. Mati, su'ul khotimah. Na'udzubillah. Dan ini ada. Ya. Sebaliknya juga ada orang yang tadinya amaliyahnya itu orang yang dicap sebagai orang yang buruk. Tetapi kemudian dia lanjutkan perjalanan hidupnya itu dengan amalan-amalan ahli surga. Lalu dia akhiri hidupnya itu dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Husnul khotimah. Tidak tahu. Nah, ini karena perjalanan hidup itu misteri. Kita tidak tahu. Tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang itu mati di dalam keadaan yang apa yang biasa dia lakukan. Ada yang biasa joget itu di atas panggung, geblak di situ, mati. Oh biasanya joget. Ada yang biasa baca Al-Quran, ini sahabat saya itu, yang cukup viral juga di YouTube. Qori itu, mulai kecil bersahabat, wafat ketika dia kumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Namanya Ja'far. Waktu acara di mana? Di rumah Gubernur Khofifah. Ini sahabat mulai kecil. Ini ahli Quran yang seperti itu. Mulai dulu biasa sebagai qori. Wafatnya juga waktu membaca Al-Quran. Dan itu yang kita inginkan. Setiap kita menginginkan akhir hidup itu yang indah. Ada juga yang mengakhiri hidupnya itu di dalam keadaan maksiat. Ada. Kalau dulu ada koran yang namanya apa? Memorandum. Itu beritanya ya begitu-begitu. Ya. Ada camat dari Lamongan sana mati di atas pelukan perempuan yang bukan. Bisa. Sebetulnya sudah banyak contoh di hadapan kita ini. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia pasti lupa. Tetapi apakah kemudian orang yang sudah dikaruniai hidayah iman itu lalu semuanya masuk surga nanti? Kita tidak tahu. Karena perjalanan hidup manusia itu, ya itu tadi. Ada perubahan-perubahan, bisa juga murtad, gitu kan. Nah,
Itu berarti kalau sudah diberikan hidayah iman, itu seperti kita sudah diberikan kunci nih. Inilah kunci untuk membuka pintu surga itu. Karenanya kunci itu kamu simpan dengan baik-baik, dirawat dengan baik-baik, jangan sampai berkarat, bahkan jangan sampai hilang kunci itu. Kalau sudah berkarat, imannya tidak dirawat, tidak bisa lagi dipakai untuk membuka pintu-pintu surga. Apalagi hilang, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang begitu ya. Kemarin itu kita lihat ada pernikahan beda agama. Ya, ada ya. Jangan ikuti. Al-Qur'annya jelas. Jadi menikahlah dengan orang-orang yang beriman. Sampai Quran mengatakan budak yang beriman, sing rupane koyo ngono itu ya, itu masih lebih baik dibandingkan orang kafir walaupun dia ganteng dan gagah dan kaya. Dan sebaliknya begitu. Laki-laki juga begitu, jangan nikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Budak perempuan yang seperti itu ya, lebih baik dibandingkan perempuan yang cantik, molek. Apa mana itu? Sing penggemar perempuan itu. Gitu. Ya. Seperti itu. Sampai diberikan pembanding yang seperti itu. Ini menunjukkan ada tekanan supaya akal kita itu terbuka. Karena Allah mengajak kalian ke surga, sementara mereka itu mengajak kalian ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan masalah toleransi dan lain-lain itu. Bukan. Ini masalah akidah ya, masalah akidah. Embu kok seono mana ya? Padahal dulu sudah ada larangan, aku gak ngerti. Ya. Biarlah mereka itu memilih jalannya masing-masing. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian itu mati kecuali di dalam keadaan muslim atau di dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Nah. Ini dulu juga sudah dipesankan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu di zaman nabi-nabi pesannya sama. Ini supaya orang yang beriman itu senantiasa istiqomah di dalam imannya itu. Jadi ayat yang terakhir yang dibaca tadi itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ayat yang terakhir tadi yang dibaca. Jadi supaya kita ini bisa akhir hidup kita indah adalah isti'anah, istiqomah. Dicelui balak-balik kata kowe. Supaya oh ya wis terus no dewi. Nabi Ibrahim dulu juga pernah berpesan seperti itu kepada anak-anak. Begitu pula Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim surat 2 ya, ayat 132. Coba dibaca nanti terjemahannya. Surat 2 ayat 132 kalau salah.
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu terjemahannya, coba dibaca. Terjemahan surat Al-Quran ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini nabi-nabi dulu sudah diwasiati Allah supaya menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang yang beriman seperti itu. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub yang dicontohkan di dalam Al-Quran juga pernah berpesan kepada anak-anaknya, ya baniyal innallaha astafa lakumuddin, bahwa Allah itu sudah memilihkan ini loh jalan hidup kalian itu, yaitu pedomannya adalah Islam. Agama ini, agama Islam. Kemudian pesannya yang terakhir, wala tamutunna illa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali di dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan muslim. Lalu Rasulullah diperintahkan menyampaikan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 102 itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan haqqa tuqati, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bacaan Qur'annya yang luar biasa itu, dia mengatakan yang pertama, jangan sekali-kali kalian durhaka kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kalian bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, jangan sekali-kali kalian lupa dengan Allah. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud. Mengapa demikian? Surat 31 ya, ayat 34. Jadi Allah di sana berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu hada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahwa kita semua itu tidak tahu madza taksibu hada, apa yang bakal terjadi esok itu kita tidak tahu. Besok itu masih bisa bernapas apa tidak bernapas itu kita tidak tahu. Ya. Dan di mana kita matinya itu? Sedang apa kita mati itu juga tidak tahu. Karenanya kata Ibnu Mas'ud tadi itu, jangan durhakai Allah. Nah, di dalam hidup itu kita senantiasa menjaga untuk taat kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuk radban bidzikrillah. Basahi lisan kalian itu senantiasa dengan zikir kepada Allah. Nah, artinya apa? Selalu ingat kepada Allah. Nah, ini tuntunan Rasulullah. Karena di saat manusia kita ini durhaka, maksiat kepada Allah, lalu di saat itu mati, nah ini yang dikhawatirkan, dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mati, nah itu matinya bisa husnul khotimah. Jadi akhir hidup yang indah, seperti itu. Ya seperti di saat baca Quran wafat, di saat sujud wafat, di saat berbaring dengan mengucapkan la ilaha illallah wafat. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang di saat mencaci maki orang mati. Ada yang di saat ngerasani orang mati, belum minta maaf, mati.
Barang mati loh, aku turun jaluk sepuro ya. Nah, itu. Karenanya lalu dia mengucapkan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ditunda sedikit saja ini. Oh ngaku wingi wis ngrasani jaluk sepuro. Nah ini, nah itu kemarin sudah masuk itu di tema penyesalan ya. Sudah pernah ya? Sanggup aja pernah gitu loh. Pokoknya ini pernah. Sudah itu menyesal itu ya. Udah. Udah pernah kan? Penyesalan belum? Masa? Belum ya? Yes, kapan? Tapi ojo sampai sekali-kali menyesal ya. Tapi baca di FB saya itu ada di situ loh ya. Dibaca FB saya itu. Manfaat insya Allah kalau manfaat. Yang terakhir apa sih FB? Apa yang terakhir itu apa? Iya perempuan itu lah, perempuan. Itu hasil observasi itu, hasil wawancara. Karena saya lihat yang komentar-komentar itu ada yang begini lah, itu makanya saya buru ya. Akhirnya dan lain-lain yang pernah konsultasi. Waktu saya menulis begini, ya permulaan kalimat itu dengan tulisan sendiri gitu ya. Nah, itu kan sensasional, sendiri gitu. Nah, yang dibahas itu sendirinya itu bukan isinya. Jadi, padahal isinya itu menceritakan tentang safar, tentang bepergian. Kata Rasulullah dulu pernah bersabda, kalau bepergian itu jangan sendiri. Nah itu, makanya kalimat awalnya itu sendiri gitu ya. Sudah yang ditelan itu. Makanya sampai timbul komentar seperti ini. Sabar Ustadz, saya saja sudah 28 tahun. Itu. Nah, ini yang saya buru yang begitu-begitu. Dan yang banyak masuk itu seperti itu. Makanya timbul tulisan perempuan itu. Nanti dibaca. Itu memberikan support, ada semangat. Kita memberikan apresiasi pada perempuan-perempuan yang hidupnya tidak seberuntung kita. Kita itu sopura itu. Karena ada yang melahirkan anak itu, dia juga merawatnya, seperti itu. Dan dia juga menghidupinya, ini kan luar biasa. Kalau kita bayangkan laki-laki aja belum mampu dia seperti itu. Sampai mengantarkan dewasa menikah. Ada yang informasi ke kami ini, konsultasi, curhat, masalah keluarga juga banyak itu. Tapi yang di sini tidak ada, berarti tidak ada masalah. Ya, aman dan tentram ya. Ini. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah. Itu menunjukkan betapa sayangnya Allah itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Supaya mereka menjaga imannya itu sehingga dia mencapai akhir hidup itu husnul khotimah. Tetap beriman dan kelak dimasukkan di dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa yang diperhitungkan kepada seseorang itu adalah akhirnya. Awalnya seperti apa nih, akhir mengakhiri hidup itu tidak baik, maka tidak akan tercatat namanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan seseorang itu yang dilihat adalah akhirnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan di dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Supaya kita bisa menjaga akhir hidup, meraih akhir hidup yang indah itu, Allah menyukai orang-orang yang perbuatannya itu adalah istiqomah. Istiqomah. Wa inqalla, istiqomah itu terus menerus itu. Walaupun yang dilakukan itu tidak banyak-banyak itu tapi terus menerus sampai di penghujung hidupnya itu dia tetap istiqomah itu terus menerus. Karenanya ayat tadi innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, dia orang beriman. Tsumastaqamu, lalu kemudian dia istiqomah dengan keimanannya itu, dengan ucapannya itu dia istiqomah. Apa imbalan orang-orang yang seperti itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat itu akan turun kepada mereka. Ini memang ada beberapa pendapat kapan turunnya malaikat itu, di saat kita hidup ini atau di saat sedang sakaratul maut. Nah, itu turunnya malaikat. Untuk apa malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah? Malaikat itu mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan merasa takut. Nah, ini banyak ahli tafsir mengatakan itu di saat sakaratul maut, menghadapi kematian itu. Lalu malaikat mengatakan jangan takut. Jadi orang mati itu kan kalau tidak baik itu kan menakutkan. Ketika malaikat maut itu mendekati, semakin dekat itu takut. Kalau bisa lari dia akan lari. Makanya banyak yang berteriak-teriak di situ. Minta ditunda kematiannya. Karena sudah nampak itu. Perbuatan-perbuatan buruknya dan imbalan dari perbuatan buruknya itu sudah dinampakkan. Nuansa neraka itu sudah ada di hadapannya. Sehingga dia terbelalak di dalam keadaan yang takut. Nah, orang yang baik, malaikat datang dengan kelembutan mengatakan alla takhafu. Jangan merasa takut. Wala tahzanu. Jangan sedih. Apa sih yang kalian tinggalkan ketika mati? Nanti Allah yang akan mengurusi apa saja yang kalian tinggalkan itu. Tidak usah sedih. Kematian itu akan lebih indah bagi kalian daripada hidup di muka bumi ini. Wis gak sholat maneh, wis gak berlapar-lapar poso. Kalian menikmati nanti di alam barzah itu dari amal perbuatan kalian. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Digembirakan orang-orang yang soleh itu ketika mati sudah dinampakkan nuansa surganya itu. Itu tempat kalian nanti, yaitu di surga. Karenanya orang-orang yang soleh itu kematiannya dia akan tersenyum menghadapi kematian. Karena dia di dalam kegembiraan. Dan itu yang membisikkan itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membawa nuansa surgawi. Siapa yang tidak ingin mati di dalam keadaan yang seperti itu? Karenanya Rasulullah mengatakan siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya.
Artinya menyambut kematian itu dengan senang gitu. Dan Allah menyambut dengan kegembiraan pula. Tetapi siapa yang tidak suka bertemu Allah karena merasa ketakutan dihadapkan suasana-suasana yang neraka itu tadi, sehingga dia lari dari sakaratul maut itu seolah-olah. Maka Allah pun tidak suka bertemu dengan orang yang seperti ini. Maka bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah? Ya. Jadi cara ini upaya ya untuk meraih akhir hidup yang indah. Tidak lain sebagaimana surat Ali Imran ayat 102 tadi. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Istiqomah di dalam kebaikan itu takwa. Nah, mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan ini. Jadi seolah-olah kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah dan Allah pasti menjaga kalian. Menjaga Allah itu bukan seperti satpam begitu, menjaga pabrik, bukan. Yaitu menjaga perintah-perintah Allah kita patuhi, menjauhi larangan-larangan Allah kita patuhi, itu menjaga Allah. Yakhfadka, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita ini sudah dijaga oleh Allah, kematian hidup kita dijaga Allah, kematian kita dijaga Allah, kehidupan akhirat kita juga akan dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari siksa-siksa api neraka. Wis suwe ta iki mau. Hah? Wis suwe sik tas ring. Enggak nek wis bosen ya mandek aku. Upayanya diantaranya juga itu tadi upaya juga berdoa, ya berdoa. Nabi Yusuf alaihi salam, ini doanya sudah pernah kita sampaikan di dalam surat 12 ayat 101 kalau tidak salah. Nabi Yusuf alaihissalam kita hafal ceritanya ya. Waktu kecil dibawa saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, katanya mati. Sehingga ya, Nabi Yakub nangis terus menerus. Ada di Facebook saya itu ya. Jangan bersedih, ada dibaca nanti. Tidak pakai diulang lah ya, tidak pakai diulang, baca saja. Lalu di dalam perjalanan waktu Nabi Yusuf ini yang disia-sia, yang mendapatkan ujian yang begitu berat, akhirnya jadi orang terhormat di negeri Mesir, dia ahli keuangan di situ. Ya, di samping dikaruniai Allah ahli menerjemahkan mimpi. Ya, itu dibaca. Surat 12 ayat 101 dibaca terjemahnya. Ya. Terjemahan surat Yusuf ayat 101. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Ini Nabi Yusuf yang hidupnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pejabat tinggi di negeri Mesir, kaya raya. Nah, ini doanya perlu kita amalkan. Karena Rasulullah mengajarkan ini di dalam Al-Quran. Masuk kepada intinya itu. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Engkau Allah itu pelindungku di dunia dan akhirat.
Tidak ada lagi pelindung yang kita dambakan, itu tidak ada selain Allah. Inilah kekuatan Muslim itu di situ. Dalam kondisi apapun dia akan tegar. Dia tidak mengharapkan perlindungan dari manusia, dari makhluk, tetapi perlindungan yang dia harapkan hanyalah dari Allah. Dalam kondisi apapun. Nabi Yusuf doanya, padahal dia kaya raya, orang terhormat, itu tidak lupa doanya itu agar bisa mati, wafat di dalam keadaan yang husnul khotimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Minta kepada Allah supaya diwafatkan di dalam keadaan muslim, husnul khotimah, dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Jadi bersama orang-orang yang saleh. Ini doa yang mestinya kita doa setiap habis sholat, kita berdoa itu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Buka di dalam surat Yusuf. Ayat berapa tadi? 101. Ada doa lagi yang diajarkan Rasulullah SAW yang dibaca setiap selesai sholat. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu hadisnya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami itu di atas agamamu. Artinya kita senantiasa menjalankan syariat agama di dalam kehidupan ini. Dengan demikian kita berharap dapat mengakhiri hidup ini di dalam keadaan yang indah, yaitu akhir hidup yang indah atau husnul khotimah. Ada lagi doa ini perlu kita renungkan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini dan koreksi buat kita masing-masing ini. Doanya begini, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Diulang ya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Jadi ini permohonan yang paling tinggi. Permohonannya tidak diberi uang yang banyak, tidak mohon rumah yang luas, tidak meminta istri yang cantik. Siapa sing donga istri yang cantik? Yang soleha? Siapa sing donga ngono? Berat. Allahumma inni as'alukal jannata. Jadi mohon kepada Allah itu surga itu. Langsung. Tidak ada permohonan yang lebih tinggi kecuali mohon masuk surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengan surga itu. Nah, jadi mohon surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga. Apa saja? Macam-macam amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Tapi ini diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Berupa
berupa perkataan maupun perbuatan. Apa ini ucapan yang mendekatkan ke surga, kira-kira ucapan apa ini? Ucapan yang baik, zikir banyak ya, bacaan-bacaan Al-Quran. Ini ucapan-ucapan yang baik. Berkata jujur kepada orang, berkata-kata yang baik-baik saja. Itu adalah perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan ke surga. Jadi tidak hanya sekedar minta surga, tetapi bentuk amalannya yang seperti apa? Yaitu amalan-amalan yang baik, yang saleh, yang tentunya bisa mengantarkan dirinya ke surga. Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Ini yang kedua. Permohonan kedua, berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan aku dengan neraka itu. Jadi berlindung dengan sesuatu yang bisa mendorong kita masuk neraka. Min qaulin wa amalin. Baik dari tutur kata, dari ucapan lisan kita. Apa ucapan sing kira-kira mendekatkan ke neraka itu apa? Apa? Ucapan-ucapan yang tidak baik. Ngerasani wong, menghibah, memfitnah orang, menyakiti hati orang. Lan sak pinunggalenipun. Ya. Dan sejenis-jenisnya itulah, sejenis itu. Di kata-kata itu yang bisa mendatangkan dosa. Itu mohon kepada Allah supaya bisa terhindar kita itu dari itu. Karena ada orang itu ben ketemu ngerasane wong. Ada enggak itu? Ada. Karena tidak cerdas itu. Itu menunjukkan seseorang itu tidak cerdas. Wawasannya rendah, pengetahuannya rendah, dan ditambah tidak cerdas. Itu temai ngomong iku mesti ngerasane wong. Si anu iku mesti anu itu senengane itu. Padahal akeh sing diomong itu. Gawe roti ngene iki anune opo ae akeh sebetulnya itu ya. Caranya begini itu bagaimana bisa begini akeh sebetulnya. Tapi dia tidak memiliki ilmu itu dan tidak cerdas. Sehingga temanya si iku ae isoke. Apa yang dilihat dan dia dengar, dia prasangka, itu yang dibicarakan. Ini ucapan yang bisa mendekatkan kepada neraka. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Ataupun pula perbuatan juga banyak. Perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah itu perbuatan yang mendekatkan ke neraka. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan itu. Saya kira tidak terlalu panjang ya. Kalau perlu panjang nanti diperpanjang sendiri. Ya. Saya kira begitu ya. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian pada siang hari ini bermanfaat, mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la taftim lana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya ingin sampaikan penutup kata ini, barangkali sebagaimana tahun yang lalu, sekiranya Masjid Al Hidayah tetap membuka untuk sedekah makanan berbuka, silakan. Mau dikoordinir tidak dikoordinir silakan. Yang penting ikhlas untuk menjalankan sedekah Ramadan itu, karena Ramadan ini sebaik-baik bulan kita untuk beramal. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan rezekinya sehingga dapat memakmurkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya diberikan sehat walafiat sehingga dapat beribadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan rekan-rekan yang telah hadir. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.